Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah as-shadiqul amin. Allahumma shalli wa sallim wa karim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Yang sama-sama kita muliakan Ketua Umum Masjid beserta seluruh pengurus PKM, Ketua dan pengurus Majelis Taklim, Ketua dan pengurus PPG, para sesepuh, para tokoh masyarakat, para ahli ahli ibadah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi ini dengan izin dan perkenan Allah Subhanahu wa taala kita dilanjutkan dengan tafsir Al-Qur'an surah An-Nahl ayat 30. Surah An-Nahl ayat 30. Mari kita baca bersama-sama beberapa ayat yang menjadi tema dari kajian kita pada kesempatan pagi hari ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qila lil ladzina taqaw madza anzala rabbukum قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ونعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم
Wakila, dan dikatakan lilladzina taqaw, kepada orang-orang yang senantiasa berupaya untuk menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Ayat ini Bapak Ibu sekalian masih berkaitan dengan dua tema sebelumnya. Di awal surah An-Nahl ini Allah berbicara tentang kenikmatan-kenikmatan yang dianugerahkan oleh Allah kepada manusia, yang dengan kenikmatan itu sebenarnya manusia bisa mengetahui siapa Tuhannya. Kemudian pada minggu yang lalu tema kita adalah terkait dengan orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang kufur kepada nikmatnya Allah Subhanahu wa taala, yang dengan itu maka mereka tidak menjalankan perintah Allah, tidak menjauhi larangan-larangannya. Mereka melakukan perbuatan sesuai dengan hawa nafsunya. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala akan berbicara kepada kita apa akibat orang yang pandai mensyukuri nikmat dan akibat orang yang kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka pada ayat ini Allah memulai dengan kalimat waqila lilladzina taqaw, dan dikatakan kepada orang-orang kelompok yang pertama yang pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, yang senantiasa menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Apa dikatakan kepada mereka? Mada anzala rabbukum, apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kalian? Apa yang diturunkan oleh Allah? Allah menurunkan Al-Quran kepada kita. Jawaban kepada orang-orang yang beriman itu apa jawabannya? Jawabannya qalu khaira. Orang beriman itu menjawab, Allah menurunkan kepada kita kebajikan-kebajikan, yang dengan kebajikan itu orang yang beriman bisa menjadi lebih baik. Kalau kita bandingkan dengan sebelumnya, ketika orang-orang yang ingkari beritanya oleh Allah Subhanahu wa taala, mada anzala rabbukum, pada ayat sebelumnya, mereka menjawab apa? Qalu asatirul awwalin. Jadi yang diturunkan oleh Allah kepada kita itu dalam bentuk Al-Quran itu hanya cerita-cerita dari umat-umat terdahulu. Coba bayangkan, yang satu berpikir positif, yang satu berpikir negatif. Karena itu sebenarnya di dalam jiwa manusia ini ada positif negatif. Ketika kita sejak awal itu sudah berpikir positif, maka seluruh tubuh kita itu akan mengikuti sisi positifannya. Tapi ketika kita sudah berpikir negatif, seluruh tubuh ini akan mengikuti, selalu negatif. Melihat apa-apa pun juga selalu negatif. Maka orang-orang yang beriman, cirinya adalah melihat segala sesuatu serba positif. Karena itu dia santai. Dia mendapatkan kesulitan, dia mengatakan, ini sesuatu yang harus saya carikan tantangannya. Tapi kalau orang itu negatif, dia menganggap, waduh, ini sudah beban ini buat kita. Jadi di awal saja dia sudah berbeda, sikapnya sudah berbeda. Dan secara psikologis, kalau di awal itu kita melakukan penerimaan dengan baik, sebenarnya kita akan mampu untuk menghadapi dengan baik. Tapi kalau di awal itu kita sudah negatif, aduh gimana ya, udah lokro duluan itu. Itu yang membuat kita langsung down, terus akan mengalami penurunan. Karena itu sifat dari orang yang beriman itu adalah positif. Qalu khair. Al-Quran ini mengajarkan kepada kita, memberitahukan kepada kita kebajikan-kebajikan. Qalu khairan lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah. Lalu Allah mengatakan kepada orang-orang
ahsanu. Apa artinya ahsanu Bapak sekalian? Ini kalau dalam bahasa Arab ini muta'addi. Muta'addi itu apa? Menjadi. Hasan itu baik saja. Tapi kalau ahsanu menjadi baik. Jadi menjadi baik itu mengusahakan sedemikian rupa dia terus berada dalam kebajikan, menolak hal-hal yang tidak baik. Lilladzina ahsanul fi hadhihi dunya, bagi mereka yang di dalam kehidupan dunia ini terus mengupayakan kebajikan, berada pada lingkungan orang-orang yang baik, mengusahakan terus kebajikan-kebajikan yang ditumbuhkan, dikembangkan terus-menerus. Apa kata Allah? Hasanah. Dia akan mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Karena itu dalam Al-Quran dikatakan, siapapun yang berbuat baik, kebaikan itu akan kembali kepada dirinya, tidak kepada siapa-siapa. Karena itu tidak ada kebajikan yang sia-sia. Kelihatannya bagi kita itu sepele, kita ngasih sesuatu kepada orang lain, tapi bagi orang lain itu tidak sepele. Kita mungkin menganggap itu sesuatu yang kecil, tapi buat orang lain tidak kecil. Ini yang disebut bahwa kebajikan itu akan kembali kepada kita. Lilladzina ahsanu. Bukan hanya hasanu. Kalau hasanu bagi orang-orang yang baik saja. Kadang baik, kadang enggak, kadang baik, kadang enggak, kadang baik. Ini enggak. Lilladzina ahsanu. Berbuat baik, terus menjadi baik, terus mengupayakan lebih baik. Kata Allah, lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya, pada kehidupan di dunia ini hasanah. Dia akan mendapatkan balasan kebaikan dari yang dilakukannya itu. Waladarul akhirati khair. Balasan nanti di akhirat lebih hebat lagi daripada balasan di dunia. Bapak Ibu berinfak, bersedekah, berwakaf 100.000. Apakah akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala 100.000? Tidak mungkin. Normalnya 10 kali. Di luar normal bisa 70 kali, bisa 700 kali, bisa 7.000 kali, bisa 7 juta, bisa tidak terhingga, tergantung pada keikhlasan kita. Karena itu kehidupan seorang mukmin di dunia akan jauh lebih baik daripada kehidupan di akhirat seorang mukmin akan jauh lebih baik daripada kehidupan dunia. Itu pasti. Maka Allah menggunakan kalimat khair. Waladarul akhirah khair. Wala ni'ma darul muttaqin. Dan kalau orang sudah mendapatkan kebajikan di akhirat, wala ni'ma darul muttaqin, itulah sebaik-baiknya tempat bagi orang yang bertakwa. Bapak Ibu juga perhatikan kalimat ini. Yang pertama tadi, waqila lil ladzina taqaw, ya kan? Di bawahnya muttaqi. Apa bedanya? Bedanya yang pertama tadi menggunakan fi'il, sesuatu yang harus kita kerjakan. Yang belakangan ini adalah sifat. Kita bisa menjadi orang yang bertakwa itu kalau kita mengusahakan untuk bisa menuju ke situ. Maka yang pertama itu disebut alladzina taqaw, orang-orang yang berupaya terus-menerus untuk berbuat kebajikan, menjauhi hal yang dilarang. Dia nanti akan menjadi al-muttaqi, orang yang ketakwaannya itu mantap. Maka Al-Quran itu ketika dia menggunakan kalimat detail sekali. Ada 3 kata yang umum, ya, 3 kata yang umum. Nah, yang ini
dua di antaranya bagian dari teori psikologi. Ada to say, ada to be, ada to have. Ini punya Eric Fromm. Jadi kalau Bapak Ibu membaca teori psikologi, ada to be, ada to have. Saya menambah satu, to say. Kita semua itu gampang banget untuk ngomong banget, berkomentar itu gampang banget. To say, semua kita bisa. Ayo kita ngomongin presiden, Bu. Ayo Bapak ngomongin presiden. Mudah banget tuh presiden, kacau ini, macam-macam ini. Gampang, to say. Tapi to be itu sulit. Ayo kita semua berupaya untuk menjadi presiden, bisa nggak? Nah, berat itu. Jadi ngomongin apa saja itu gampang, ngomongin orang itu gampang banget, to say, gampang banget. Hari itu kita ngomong, hari itu jadi omongannya. Tapi to be nggak mudah. Untuk bisa menjadi seperti dia nggak mudah. Kita harus mengusahakan, udah usaha seperti dia pun belum tentu dapat. Yang paling tinggi adalah to have, memiliki. Memiliki itu bagaimana? Kita melampaui dari yang dia capai. Kita bisa menjadi seperti dia, tapi kita melampaui dari yang dia capai sekarang ini. Seperti yang kita omongin dulu. Inilah sulitnya kita menjadi orang yang muttaqin. Untuk bisa menjadi orang yang muttaqin itu harus diusahakan. Tidak mungkin kita nggak ngapa-ngapain tiba-tiba menjadi orang yang bertakwa, nggak mungkin. Alladzina taqaw, lalu di akhirnya itu waladarul akhirati wala nikmah darul muttaqin. Lalu Allah menggunakan kalimat muttaqin. Apa yang akan diberikan kepada orang-orang yang ketakwaannya mantap itu? Jannatu adnin, surga adn. Surga yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang ketakwaannya mantap. Surga bermacam-macam, Bapak Ibu sekalian. Ada berapa macam surga? Ada 8. Tinggal Bapak Ibu pilih mau yang mana. Inden dulu sekarang. Kalau mau masuk Jannatu adn berarti menjadi orang yang bertakwa. Jannatu adn yadkhulunaha, yang orang-orang yang bertakwa dengan mantapnya ini akan memasukinya. Yadkhulunaha, Allah menggunakan kalimat fi'il mudhari'. Kenapa? Ini pasti terjadi. Siapapun di antara kita yang menjadi orang-orang yang muttaqin akan masuk ke situ. Yadkhulunaha, akan masuk ke dalamnya. Tajri min tahtihal anharu lahum fiha ma yasha'un, yang di dalamnya itu mengalir sungai-sungai, bermacam-macam sungai itu mengalir di bawahnya. Ini untuk memberikan gambaran betapa indahnya surga itu, betapa asrinya surga itu, betapa semua kebutuhan yang ada di situ itu sudah tersedia. Lahum fiha ma yasha'un, di dalamnya itu Bapak Ibu tinggal meminta saja apa yang dikehendaki oleh orang-orang yang bertakwa di situ, dia langsung dikasih. Inilah perbedaan antara kehidupan kita di surga nanti dengan di dunia. Perbedaannya apa? Di dunia harus diusahakan. Bu, bagaimana kalau hari ini pagi ini kita makan pecel? Nah, misalnya harus diusahakan dulu nih pecelnya. Gimana kalau hari ini kita makan bubur? Harus diusahakan dulu. Kalau nggak ada yang mengusahakan, nggak bisa. Tapi di surga tidak begitu. Hari ini ibu pengen pecel, langsung datang pecelnya. Hari ini lagi pengen bubur, langsung datang buburnya. Gitu. Dan semuanya itu lebih nikmat daripada yang ada di dunia. Chefnya bukan chef yang ada di sini. Lahum
fiha ma yasha'u. Apa yang dikehendaki oleh orang yang bertakwa di situ itu langsung otomatis. Kenapa disebut otomatis begini? Karena di situ darul jaza. Dia adalah tempat di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan pemuliaan terhadap semua yang sudah kita lakukan di dunia. Kadzalika yajzillahu muttaqin. Coba ingat. Begitulah Allah Subhanahu wa taala itu akan membalas kebaikan dari orang-orang yang sudah bertakwa. Jadi kalau ingin semuanya serba otomatis di akhirat, di sini kita bisa otomatis. Kalau ibu datang ke restoran, pencet otomatis nanti. Tapi otomatisnya diusahakan. Tapi kita harus membayar. Membayarnya itulah amal soleh kita di dunia. Kalau kita sudah menjadi orang yang muttaqin, maka nanti wasayajzillahu al-muttaqin. Itulah balasan yang akan diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang mantap ketakwaannya. Kepada yang kufur terhadap nikmat Allah, apa yang terjadi? Alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin. Ini masih yang pertama tadi, kepada orang-orang yang pandai mensyukuri nikmat Allah, dan orang-orang ini adalah orang-orang yang mantap ketakwaannya. Alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin. Orang-orang tatawaffahumul malaikatu, yang malaikat mewafatkan mereka thayyibin, dalam keadaan baik-baik. Apa maksud thayyibin? Thayyibin ini tunggalnya, mufradnya itu thayyib, tapi bukan bang thayyib yang pergi pagi pulang malam, bukan. Bang thayyib, bukan itu. Alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin, orang-orang yang diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan baik-baik. Apa yang disebut dengan baik? Dalam tafsir, yang disebut dengan baik itu sesuatu yang di dalamnya tidak ada kekeruhan. Air itu disebut baik kalau dia tidak keruh. Sehingga air yang mengandung keruh itu dia tidak baik. Maka orang-orang yang baik ini adalah orang-orang yang imannya sempurna, tauhidnya murni kepada Allah Subhanahu wa taala, amalannya ikhlas. Alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin. Yaquluna, malaikat itu ketika dia mewafatkan orang-orang yang thayyib seperti ini, yaqulun, malaikat itu berkata, Salamun alaikum, salam sejahtera bagi. Maka kalau ada yang salam kepada kita, malaikat, Assalamualaikum ibu, gitu. Waalaikumsalam, jangan senang. Kenapa senangnya? Saya mau cabut nyawa ibu, gitu. Salamun alaikum, salam sejahtera bagi kalian semua, gitu. Salamun alaikum. Lalu ditunjukkan oleh malaikat, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Engkau akan masuk ke dalam surga. Ditunjukkan ini amalan-amalmu yang sudah engkau lakukan, engkau diberikan kegembiraan. Kegembiraannya itu malaikat mengabarkan engkau akan masuk surga. Maka orang itu akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan baik-baik. Malaikat itu mencabut nyawanya pelan-pelan. Kebalikannya, hal yang duruna illa an ta'tiyahumul malaikatu aw ya'tiya amru rabbik. Hal yang duruna, tidak ada yang menunggu mereka. Kepada siapa ini? Orang-orang yang kufur kepada nikmat.
yang tidak beriman kepada Allah. Hal yang duruna, tidak ada yang ditunggu mereka. Tidak ada yang ditunggu mereka. Kenapa? Karena amalan-amalan mereka itu di dunia sudah tidak ada baik-baiknya. Illa anta tiyahumul malaikatu, kecuali malaikat datang kepada mereka. Au ya'tiya amru rabbik, atau yang datang itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mewafatkan orang itu. Yang satu meninggal dalam keadaan husnul khotimah, yang satu meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Ini yang tidak beriman. Apa yang terjadi? Sama, cuman malaikat tidak mengucapkan salam. Lalu malaikat itu mencabut nyawa orang itu dengan sangat kasar. Ditunjukkan juga bahwa amalan-amalan dia itu nanti dia akan berada di neraka. Karena itu orang yang meninggal dalam keadaan beriman dan tidak beriman, sesungguhnya dia berbeda perlakuan malaikatnya. Maka banyak orang yang beriman itu ketika meninggal itu dia terlihat oleh kita seperti dalam keadaan tersenyum. Karena orang-orang yang tidak beriman itu kebalikannya, yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Bahkan ketika malaikat itu mencabut nyawa mereka, dipukulin mukanya, dipukulin punggungnya. Kalau yang mukulin orang nggak seberapa, tapi kalau yang mukulin malaikat nggak kelihatan oleh kita. Tapi itu terasa sakit sekali bagi orang yang meninggal dunia. Kadzalika fa'ala alladzina min qablihim. Meninggal ini merupakan kejadian yang sudah berulang kali terjadi kepada orang-orang terdahulu. Dan kalau diperhatikan, banyak sekali orang yang tidak beriman itu meninggal dalam keadaan yang tidak baik. Maka di sini dikatakan kadzalika fa'alal ladzina min qablihim. Lalu Allah menyatakan, kenapa Allah memperlakukan seperti itu? Wa ma da'amahumullahu walakin kanu anfusahum yadlimun. Itu bukan karena Allah menghendaki, bukan. Tapi karena itu memang sudah disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab suci, agar manusia itu ketika hidup di dunia dia itu tidak keluar dari ketaatan kepada Allah. Karena itu Allah memberikan semua fasilitas yang ada di dunia ini dengan perlengkapan yang menuju kepada kehidupan yang baik di akhirat. Ada nabi, ada kitab suci diberikan. Supaya apa? Supaya manusia sadar bahwa hidupnya itu untuk kembali kepada Allah. Jangan sampai dia melupakan Allah sehingga dia nanti akan dilupakan oleh Allah dalam kehidupan di akhirat. Jadi yang membuat kezaliman itu bukan Allah, tapi manusia itu sendiri yang mereka berbuat aniaya terhadap dirinya sendiri. Maka kehidupan di akhirat itu adalah kehidupan balasan. Yang berbuat baik akan mendapatkan balasan kebajikan yang melebihi, yang berbuat buruk akan dibalas sesuai dengan yang dilakukannya. Fa'asabahum sayyi'ati ma 'amilu. Maka orang yang di dalam kehidupan dunianya tidak taat kepada Allah, dia akan mendapati keburukan-keburukan dari perbuatan yang mereka lakukan di dunia. Maka ketika orang itu tidak menyembah Allah, dia akan mengikuti hawa nafsunya. Dia lupa bahwa di dalam hawa nafsunya itu terkandung di dalamnya setan yang senantiasa mengajak dia untuk berbuat buruk. Maka perbuatan buruk itu bukan semata-mata karena manusianya, tetapi karena memang setan juga sudah mengarahkan ke situ. Wa haqa bihim
maka bihi yastahzi'un. Dan dia juga akan diliputi diliputi oleh adab atas semua perbuatan yang dulu dilakukannya dalam rangka untuk mengolok-olok orang yang beriman. Jadi orang-orang yang tidak beriman itu cirinya dia suka mengolok-olok, berpikir negatif, selalu berpikir negatif pada apa-apa, selalu negatif thinking. Wa qala alladziina asyraku, dan orang-orang yang musyrik kepada Allah, kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka itu juga berdalih. Berdalih itu mengatakan sesuatu tapi sebenarnya itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdalih, beralasan. Apa dalihnya? Dalihnya itu mereka mengatakan law sya'allahu ma 'abadna min dunihi min syai'. Jika Allah menghendaki saya untuk tidak menyembah Allah, maka niscaya saya juga tidak akan menyembah Allah. Jadi mereka mengembalikan kepada Allah, kepada kehendaknya Allah. Kalau Allah berkehendak kepada saya untuk menjadi orang baik, saya niscaya akan menjadi orang baik. Padahal tidak begitu. Apa yang tidak begitu? Allah memberikan kepada semua manusia kebebasan untuk memilih. Di dalam pemilihan itu ada konsekuensi yang langsung maupun yang tidak langsung. Hari ini kita habis ini mau jalan-jalan ke Presmarket misalnya, itu pilihan kita. Oh enggak, hari ini kita mendingan jalan-jalannya ke Cilengsi aja, itu pilihan kita. Oh hari ini kita mendingan, jadi manusia itu bisa memilih. Dalam semua pilihan itu ada konsekuensinya. Cepat atau lambat, dekat maupun jauh, itu ada konsekuensinya. Karena itu di dalam melakukan pilihan, pilihlah yang terbaik, yang sesuai dengan yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti semua yang kita pilih itu akan kita pertanggungjawabkan sendiri-sendiri. Masing-masing kita punya pertanggungjawaban kepada Allah. Lalu kalau kita berada dalam satu keluarga, kepala keluarga dan ibunya yang ada di situ akan bertanggung jawab juga kepada anak-anaknya. Nah, semuanya ini adalah tanggung jawab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nahnu wala abauna. Begitu juga dengan nenek moyang kami. Kata orang-orang yang tidak beriman, nenek moyang kami itu menyembah berhala karena Allah tidak menghendaki. Bukan begitu. Allah memberikan kebebasan kepada manusia. Maka dalam pemberian kebebasan itu Allah mengizinkan apapun yang kita lakukan. Hari ini kita mau berbuat buruk sama orang, kira-kira bisa nggak kita berbuat buruk? Bisa. Hari ini kita mau pilih berbuat baik atau berbuat buruk, itu pilihan kita. Apakah Allah mengizinkan? Allah mengizinkan. Maka ada orang yang beriman tapi dia berbuat zina, ada orang yang beriman tapi dia mencuri, ada orang yang beriman membunuh saudaranya, membunuh bapaknya, segala macamnya, diizinkan. Tapi itu tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kita mau itu, perbuatan itu diizinkan dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang diridhoi inilah yang akan membawa kita kepada kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Tapi yang hanya diizinkan saja belum tentu membawa kebajikan di dunia dan juga di akhirat. Maka sering orang mengatakan, oke, saya izinkan. Seorang bapak mengizinkan kepada anak-anak yang berbuat apa saja. Tapi hatinya bapak atau ibu itu mengatakan, ini sebenarnya saya nggak cocok dengan anak-anaknya ini. Itu berarti tidak meridhoi. Bapak-bapaknya memberikan kebebasan kepada anak-anaknya,
Tapi ketika anak ini melakukan pelanggaran, hatinya enggak ridho. Begitulah Allah Subhanahu wa taala. Maka perbuatan itu ketika kita lakukan harus kita mengatakan, ya Allah, ini diridhoi oleh Allah apa enggak? Kalau sudah diridhoi, berarti dia akan sesuai dengan perintahnya Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Kadzalika wala haramna min dunihi min syai'. Kami juga tidak akan mengharamkan sesuatu kalau Allah misalnya berkehendak kepada kami. Enggak, Allah enggak seperti itu. Allah memberikan kebebasan kepada manusia. Kebebasan itulah yang nanti Allah masih rambu-rambunya, mana yang sesuai, mana yang tidak sesuai. Wala haramna min dunihi min syai'. Kadzalika fa'ala alladziina min qablihim. Begitulah kata Allah Subhanahu wa taala, begitulah orang-orang kafir dahulu juga berdalih, beralasan. Karena itu manusia adalah satu-satunya makhluk yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan untuk memilih. Dia punya kehendak. Dan karena dia punya kemampuan untuk memilih, kemampuan untuk berkehendak itu, Allah menyertakan pada manusia akal dan hati. Setelah dipilih oleh akal, hatinya menimbang-nimbang, ini jadi apa enggak, ini jadi apa enggak, ini jadi apa enggak. Disitulah fungsinya hati itu, untuk memantapkan pilihan kita. Secara akal mungkin bisa diterima kita, tapi secara hati, kayaknya hati saya masih belum mantap ya. Jadi antara akal dan hati ini harus diselaraskan. Fahal 'ala rusuli illa al-balaghul mubin. Dan tidaklah kewajiban bagi Rasul itu hanya al-balagh, menyampaikan apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya, disampaikan kepada manusia. Rasul itu tidak punya intervensi terhadap hidayah. Karena itu keluarganya Nabi Muhammad SAW itu tidak semuanya mau ngikutin Nabi Muhammad. Pamannya aja nggak ngikutin, Abu Lahab. Sehingga disebut oleh Allah dalam surah Tabbat yada abi lahabin wa tab, itu untuk menunjukkan bahwa Muhammad saja nggak bisa mengintervensi terhadap hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulah. Dan sungguh kami telah mengutus setiap umat itu seorang rasul. Jadi kalau ada manusia yang mengatakan saya nggak tahu Pak Rasul saya, nah dia harus membaca literatur, dia harus membaca referensi. Mereka yang hidup setelah tahun 571 Masehi, mereka menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Sebelum-sebelumnya menjadi umat nabi-nabi yang terdahulu. Maka anak-anak kita itu harus kita berikan pengetahuan bahwa kita ini adalah umatnya Nabi Muhammad. Sehingga yang harus kita ikuti itu adalah syariatnya Nabi Muhammad SAW. Syariat yang sudah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari syariat nabi-nabi terdahulu. Apa yang dibawa oleh Rasul itu? Yang pertama, ani'budullah. Sembahlah Allah, bertauhidlah kepada Allah. Itu pasti dari semua Rasul. Tidak ada Rasul yang menyimpang di dalam menyampaikan syariatnya itu. Yang membuat menyimpang itu umatnya. Dari Nabi Adam alaihissalam terus sampai Nabi Muhammad SAW, tidak ada Rasul yang menyimpang dari bertauhid kepada Allah SWT. Tidak ada. Kalau yang menyimpang dari tauhid itu adalah perbuatannya umat-umatnya.
Yang kedua, wajtanibut taghut. Jauhilah taghut. Apa itu taghut? Penyembahan di luar Allah Subhanahu wa taala. Itu taghut. Taghut ini dari kata tagha, artinya melampaui batas. Kalau orang sudah menyembah di luar Allah Subhanahu wa taala, sudah melampaui batas. Kemarin kita sebut, kenapa disebut melampaui batas? Yang disembah itu nggak bisa menciptakan apa-apa. Yang disembah itu nggak bisa memberikan rezeki kepada kita. Yang disembah itu menciptakan alam semesta tidak bisa, nggak bisa ngapa-ngapain. Bahkan bisa jadi yang disembah itu lebih rendah daripada manusia. Maka disebut taghut. Taghut. Yang disembah itu, orang-orang itu, termasuk yang disembah itu adalah orang-orang yang melampaui batas. Faminhum man hadallah. Di antara manusia, karena sudah ada Rasul tadi, ada yang ngikutin petunjuknya Rasul. Faminhum man hadallah. Ada yang berikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang sudah diberikan petunjuk yang umum, tapi nggak segera masuk. Contoh, banyak sekali di podcast itu orang ngomongin Islam. Dia ngomong Islam, pinter sekali, tapi dia tidak kunjung masuk ke dalam keislamannya. Pinter banget orang ngomongin Islam. Di barat itu banyak sekali orientalis, orang yang meneliti tentang keislaman. Tidak semuanya muslim. Ada satu dua yang masuk Islam karena dia menemukan kebenaran di situ. Dia tahu Islam yang benar. Tapi untuk masuk Islam, bentar dulu. Ada banyak hal yang menghalangi dia. Maka di sini dikatakan faminhum man hadallah. Kita alhamdulillah itu dari keluarga kita sudah muslim, itu lebih mudah untuk melanjutkan keimanan kita. Kita tinggal memperdalam keimanan kita. Kita tinggal memperdalam amalan-amalan kita. Kita tinggal meneruskan semua yang sudah ada dalam tradisi keluarga kita. Faminhum man hadallah. Wa minhum man haqqat alaihi dhalalah. Dan di antara manusia itu ada juga yang tetap berada dalam kesesatan. Coba bayangkan. Jadi antara pengetahuan itu dengan hati itu kadang tidak connect. Tahu Islam yang paling benar, tapi untuk pindah kepada agama Islam tidak bisa. Karena satu dan lain hal, yang semuanya itu nanti berkaitan dengan urusan duniawinya, khawatir begini, khawatir begini, khawatir begini, dan lain sebagainya. Padahal hidup di dunia itu nggak akan lama nih. Kalau dia masuk ke dalam agama Islam, dia akan mendapatkan yang lebih hebat daripada dia berada di situ. Kita bisa melihat para sahabat, lihat para sahabat. Dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, terus seterusnya. Ketika mereka mengikuti Nabi Muhammad SAW masuk ke dalam Islam, apa yang terjadi? Memang awalnya sulit. Mereka harus mempertaruhkan hidupnya. Tapi ada kebaikan-kebaikan yang mereka dapat. Mereka terkenal sampai sekarang. Tidak ada orang-orang yang terkenal para sahabat itu. Coba bayangkan dengan orang-orang yang tidak beriman. Ada Abu Jahal, ada Abu Lahab. Coba bayangkan, habis mereka. Bukan hanya habis di dunia, tapi juga mereka akan habis nanti di akhirat. Maka di sini menjadi pilihan orang yang beriman itu adalah untuk mengistiqomahkan apa yang sudah menjadi keimanannya. Dunia ini tidak segala-galanya. Dunia ini kalah dengan kita sholat 2 rakaat sebelum subuh. Dunia ini bukan segala-galanya bagi kita yang mempertimbangkan kehidupan di akhirat. Karena orang yang lupa untuk menghidupkan keimanannya akan berhenti ya. Tidak akan sampai ke dalam kenikmatan yang istimewa yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat dunia itu rahmatnya hanya 1%. 99%-nya itu
menunggu di akhirat. Apakah kita hanya mau mengambilnya 1%? Yang 1% itu kita bagi dengan seluruh umat manusia yang ada. Fasiru. Karena itu, ketika engkau menjadi orang yang beriman atau menjadi orang yang masih dalam kesesatan, siru fasiru. Perhatikan, berjalan-jalanlah fil ardi, perhatikan semua yang ada di bumi ini. Fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Perhatikan bagaimana orang-orang yang mendustakan agamanya Allah. Perhatikan bagaimana orang-orang yang ingkar kepada Allah. Sudah banyak yang dimusnahkan, sudah banyak yang diberikan siksa oleh Allah di dunia. Diganti dengan generasi berikutnya, begitu lagi, begitu lagi, begitu lagi. Nah, kita milih yang mana? Kalau kita ingin hidup ini menghidupkan kita, hidupkan keimanan kita. Tapi kalau kita pengen hidup ini mematikan kita, ya udah, berlakulah semaunya sendiri. Niscaya engkau akan dapati apa yang akan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti. In tahris ala hudahum fa innallaha la yahdi man yudhil. Ayat ini untuk Nabi Muhammad atau untuk kita semua, orang yang beriman yang menyampaikan petunjuk dari Allah itu kepada orang lain, saudara kita yang mungkin belum beriman. Allah memberikan nasihat, intahris ala hudahum, jika engkau sangat berharap mereka mendapatkan hidayah, fa innallaha la yahdi man yudhil, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan petunjuk kepada orang yang berada dalam kesesatan. Apa ini maknanya Bapak Ibu sekalian? Kita boleh berharap saudara kita, apa siapa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita boleh berharap. Tapi urusan hidayah itu mutlak urusannya Allah. Selama masih hidup boleh kita berharap, ayo kalau bisa diusahakan, kita dekatkan untuk menjadi orang-orang yang beriman. Tapi begitu sudah meninggal, sudah habis. Untuk berdoa saja kita tidak boleh, tidak akan nyampe doa kita kepada mereka. Wa ma lahum min nasirin. Dan orang-orang yang seperti ini nanti di akhiratnya nggak akan ada yang bisa memberikan pertolongan. Pertolongan itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat hanya kepada orang yang beriman. Maka syafaatnya Allah yang diturunkan kepada Rasulullah SAW itu hanya diberikan kepada orang yang beriman saja. Tanpa ada iman, nggak bisa dia mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa aqsamu billahi jahda aymanihim, dan mereka bersumpah atas nama Allah dengan sumpah yang sungguh-sungguh. Ini orang yang tidak beriman. Apa sumpah mereka? La yab'asullah man yamut. Kata mereka, Allah tidak akan membangkitkan orang yang sudah mati. Ada orang yang tidak beriman ini saking sombongnya dia sampai mengatakan, udah kalau nanti di kehidupan di akhirat itu ada surga dan neraka, aku tanggung semua amalan keburukanmu, aku tanggung, katanya. Untuk menanggung punya dia sendiri aja dia sudah bisa. Bagaimana dia mau menanggung perbuatan buruk orang lain? Ini saking sombongnya. Maka nggak bisa orang itu menyombongkan diri, terutama dalam kaitannya di akhirat, karena dia nggak tahu kehidupan di akhirat itu. Dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak
Di akhirat itu Allah akan tetap menghidupkan orang yang sudah mati, semuanya tanpa kecuali. Yang mati di laut, yang selama ini hilang tidak kelihatan ada di mana, itu semuanya akan muncul dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Bala, tidak demikian. Wa'dan alaihi haqqan, yang pasti janji Allah untuk membangkitkan manusia itu bakal terjadi. Kenapa bakal terjadi? Karena bagi Allah Subhanahu wa taala untuk membangkitkan sesuatu yang sudah ada itu lebih gampang daripada memunculkan dulu yang tidak ada. Kita dulu kan tidak ada, menjadi ada. Kalau hanya untuk membangkitkan itu gampang banget. Bahkan bagi Allah Subhanahu wa taala untuk berubah hukum alam itu gampang banget bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita sulit melakukan sesuatu, tapi bagi Allah itu gampang sekali. Karena itu kalau kita ada kesulitan-kesulitan, maka seyogianya kita bersandar kepada Allah. Karena Allah yang bisa merubah. Kalau sudah hubungan dengan orang lain, kita nggak kuasa. Kita mau merubah pikiran orang, kita mau mempengaruhi orang itu, sulit. Bagaimana caranya? Berdoa, ya Allah, semoga perbuatan-perbuatan dia itu tidak berefek buruk kepada kita. Ya Allah, semoga Engkau jaga dia dari saya. Itu yang harus kita lakukan. Kita harus kepada Allah. Dalam doa-doa kita sebelum subuh itu, sebelum kita sholat malam itu, kita harus sampaikan kepada Allah. Ya Allah, lindungi saya, lindungi keluarga, lindungi kawan-kawan kita. Ya Allah, jaga semuanya. Karena kalau semuanya terjaga, kita juga nyaman. Bukan hanya keluarga kita, tapi orang-orang di sekitar kita. Tapi kalau di sekitar kita itu ribet, nah kita juga kena ribetnya juga di situ. Maka yang harus kita doakan adalah doa kebajikan. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Tetapi tetap kebanyakan manusia itu bukan tidak tahu, enggak mau tahu bahwa kalau di akhirat itu akan ada hari kebangkitan, bahwa amalan kita ini nanti akan dibalas, bahwa penting untuk menjadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa sih kehidupan akhirat, Bapak Ibu sekalian? Apa sih pentingnya kehidupan di akhirat? Liyubayyina lahum alladzi yakhtalifuna fihi. Yang pertama untuk menjelaskan kepada mereka apa yang selama ini mereka perselisihkan. Apa yang kita perselisihkan? Kita sebagai orang Islam menganggap ini agama yang paling benar, ini agama hak. Coba tanya kepada agama yang lain, mereka cuma mengatakan ini agama kita, agama yang paling benar, agama yang lain salah. Itulah yang akan dihakimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini liyubayyina lahum, akan dijelaskan oleh Allah kenapa yang ini salah, apa yang ini benar. Bagaimana Allah memberikan tauhid itu kepada para rasul, bagaimana Allah menyertakan fasilitas di dunia itu dengan adanya kitab suci. Itu akan dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ada kehidupan di akhirat, orang yang zalim di dunia tetap akan tidak mendapatkan balasan dari kezalimannya. Orang yang dulu dikalahkan di dunia, dia tetap akan kalah. Karena itu perlu hari keadilan di akhirat. Waliya'lamal ladzina kafaru annahum kanu kadhibin. Allah juga akan menjelaskan nanti bahwa orang-orang kafir itu mereka berdusta. Sebenarnya di hati mereka mengakui yang benar yang mana. Sebenarnya hati mereka itu tahu kebenaran yang sejati itu yang mana. Tapi karena kepentingan dunia, maka mereka harus tetap berada di situ. Mereka nggak mau menghilangkan kepentingan dunia yang menyebabkan mereka hilang kebermanfaatannya di akhirat. Innama qauluna li syai'in,
Sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, kalau mereka masih tidak beriman kepada adanya hari kebangkitan, innama qauluna li syai'in. Sesungguhnya kalau Allah menghendaki sesuatu, idza aradna, sesungguhnya innama qauluna li syai'in. Sesungguhnya firman kami terhadap segala sesuatu. Jadi kalau Allah berkehendak terhadap apapun itu, annahu lalahu kun fayakun. Allah hanya mengatakan jadilah, maka dia akan jadi otomatis. Karena itu kalau kita mengalami kesulitan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kita menganggap kesulitan itu, ya Allah, ini kayaknya kemampuan saya, kita meragukan kemampuan kita untuk menghadapi kesulitan itu, minta kepada Allah. Allahumma inna nas'aluka min ladunka, dari sisimu ya Allah. Kalimat min ladunka ini untuk menghilangkan sebab-sebab yang ada di dunia. Ya Allah, saya tidak tahu gimana caranya. Kami sudah minta, butuh pertolonganmu, min ladunka. Allahumma nas'aluka min ladunka. Maka sering kita mengatakan min ladunka rahmah. Karena memang rahmat itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kadang di luar yang kita pikirkan, di luar nalar kita. Maka kita sering menggunakan bil ladunka rahmah, innaka antal wahhab, karena engkau adalah zat yang maha pemberi. Dan ketika Allah memberi, menyenangkan kita. Ketika Allah memberi, orang lain juga ikut senang terhadap pemberian itu. Kesimpulan yang bisa kita ambil pada kesempatan ini, Allah Subhanahu wa taala jelas-jelas memberikan balasan. Wal aqibatu lil muttaqin, balasan yang baik itu memang khusus kepada orang-orang yang beriman. Karena itu menjadi penting bagi kita semua untuk mengistiqomahkan iman kita, amalan kita, perbuatan-perbuatan yang sudah kita lakukan terus harus ahsan, terus diupayakan menjadi lebih baik sampai Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah kepada kita keistiqomahan, keimanan, ketakwaan yang terus bisa kita jaga sehingga memberikan keberkahan bagi dunia kita dan juga nanti kesejahteraan bagi kehidupan di akhirat kita. Mari kita duduk membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali karim ma'ani sultanika. Allahumma barik lana fi masjidina hadza wa barik lana fi usratina wa qina fi dzurriyyatina. Rabbana innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartahu wa la hamman illa farajtahu wa la daynan illa qadaytahu wa la maridan minna illa shafaytahu wa 'afaytahu wa la hajatan min hawaijid dunya illa qadaytaha wa yasrataha ya rabbal alamin. Allahumma ja'al jam'ana jam'an mubarakan marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ihsanan ma'suma. Subhanallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian jika ada kurang lebih semua dari kami mohon maaf atas kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.